Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita, jawablah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, ya, terima kasih ya anak-anak. Oke, masih seperti biasa ya, kita berjumpa kembali melalui forum Zoom meeting ya. Namun untuk kegiatan pada hari ini kita akan belajar pramuka ya, melaksanakan ekstrakurikuler pramuka secara daring dari rumah kalian masing-masing. Oke. Nah, ya adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan pramuka pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, tadi sudah Kak Ari amati ya, yang pertama kali bergabung ke Zoom meeting itu tadi Mbak Nisrina. Coba ya temannya dipimpin berdoa. Yuk teman-teman yang lain mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina Selamat pagi adik-adik. Oke, dengarkan ya. Karena kita hari ini sedang melaksanakan ekstra pramuka ya, maka panggilannya kalian manggil Bu Ari itu kakak pembina ya. Sementara Bu Ari memanggil kalian adik-adik atau boleh mas atau mbak ya. Nah, coba ketika Bu Ari mengucapkan salam selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Ha, 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 ha. Kayak gitu ya. Bisa? Ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, siap-siap, silakan. Posisi kalian yang dengan tegap menghadap ke kamera ya. Bu Ari sebagai dirijen. Hitungan ketiga kita nyanyi bersama ya. Lagu Indonesia Raya. Silakan mikrofonnya dinyalakan. 1, 2, 3. Indonesia.
Indonesia Raya, Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan mikrofonnya dimatikan dulu. Yuk, dimatikan dulu mikrofonnya. Perhatikan Kak Ari memberikan contoh. Ketika Kak Ari menyampaikan selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Tepuk bahu. Ha, 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 ha. Begitu ya? Bisa? Yuk, kita coba. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Yuk, 1, 2, 3. Selamat pagi. Oke, tidak apa-apa, masih latihan ya. Besok kan lama-lama lancar. Oke, sekarang ketika Kak Ari menyampaikan salam pramuka, ya, kalian harus menjawab salam tapi tangannya sambil hormat. Ya, bisa hormat? Nah, iya betul seperti itu. Ya, di pelipis, pelipis ini samping alis. Nah, sini ya. Sikunya diangkat 45 derajat. Oke, kita coba ya. Salam pramuka. Salam. Betul. Ya, sekali lagi. Yuk, biar kompak. Biar kompak. Salam pramuka. Salam. Nah, ketika tangannya Kak Ari turun, kalian baru turun tangannya. Oke, terima kasih. Nah, coba ya, Kak Ari ingin bertanya kepada kalian. Kak Ari lanjut ya. Oke, adik-adik, dalam gerakan pramuka itu terdapat 3 jenis salam. Nah, ada yang tahu tidak? Apa saja 3 jenis salam tersebut? Oke, dari anak putra ada yang tahu tidak? Belum juga, silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Bisa dicatat ya. Ya, materi yang pertama yang akan Kak Ari sampaikan adalah salam pramuka. Yuk, silakan ditulis ya. Jadi, salam pramuka itu ada 3 ya. Sudah siap? Menyimak? Silakan ya, disimak penjelasan dari Kak Ari. Oke, anak-anak ya, salam pramuka, dalam gerakan pramuka itu terdapat 3 jenis salam. Yang pertama adalah salam biasa. Yang kedua, salam hormat ya. Yang ketiga, salam janji. Oke, silakan dicatat ya. Ya, sambil mencatat ya, Kak Ari ingin bertanya kepada kalian. Oke, silakan dicatat ya. Ya, sambil mencatat ya, Kak Ari ingin bertanya kepada kalian. Coba, adakah adik-adik di sini yang tahu pengertian dari salam biasa? Ayo, ada yang tahu tidak? Belum ada yang tahu? Oke, tidak apa-apa. Ya, karena materinya yang Kak Ari sampaikan ini memang masih baru bagi kalian. Silahkan materi yang Kak Ari sampaikan dicatat ya. Oke, jadi ya anak-anak, pengertian dari jenis-jenis salam dalam gerakan pramuka ya. Yang pertama, salam biasa. Ya. Kak Ari akan menjelaskan pengertian salam biasa. Silakan ya.
Dicatat. Oke. Jadi ya, anak-anak, salam biasa itu merupakan ya salam yang digunakan oleh seorang pramuka ketika berjumpa dengan anggota pramuka lain. Nah, contohnya, misal Mas Galih waktu jalan-jalan itu bertemu dengan Mas Rehan. Nah, Mas Galih karena melihat Mas Rehan terlebih dahulu, atau mungkin Mas Rehan yang melihat Mas Galih terlebih dahulu, ya, salah satu dari mereka, ya, diusahakan memberikan salam. Contohnya tadi, salam pramuka, seperti itu ya. Nanti teman yang mendengar atau yang menerima salam, nah, langsung menjawab salam. Nah, dengan memberikan hormat tangannya ya. Oke. Nah, dapat dipahami tidak pengertian dari salam biasa? Dapat. Oke. Ya. Kak Ari lanjut ya. Nah, tadi kan kalian Ya. sudah tahu pengertian salam biasa. Kemudian coba ketika kalian mendapatkan salam ya dari teman kalian yang sesama anggota pramuka, tapi kalian posisinya mungkin lagi naik sepeda, dibonceng motor, atau mungkin sedang menyapu atau sedang kerja bakti memungut sampah yang sekiranya itu kegiatannya tidak dapat mendadak berhenti terlebih dahulu. Itu kalian dalam menjawab salam biasa boleh sambil berjalan atau hanya melambaikan tangan, boleh sambil duduk. Jadi tidak harus berdiri ya anak-anak, tergantung situasi dan kondisi kalian. Dapat dipahami? Dapat. Oke, Kak Ari lanjut ya. Yang kedua, ada salam hormat. Nah, oh ya maaf, tadi Kak Ari kelupaan belum menyampaikan cara memberikan salam biasa. Nah, nih ya cara kalian memberikan salam biasa itu ya mudah. Nah, caranya itu dengan mengayunkan tangan kanan ke arah pelipis. Perhatikan layar HP kalian. Lihat Bu Ari. Ya, ayunkan tangan kalian ke pelipis, ya. Atau ketika kalian menggunakan topi berarti di samping topi atau baret. Nah, tangannya itu ya 5 jari merapat, ya, merapat jadi satu. Ya, tidak jebrebeng kayak gini tapi merapat ya. Menghadap ke bawah, ini telapak tangannya tidak boleh kayak gini. Ya, tidak boleh seperti ini tapi harus telapaknya menghadap ke bawah dan posisi tangannya atau posisi lengannya itu membentuk sudut siku-siku. Terlihat tidak ini Bu Kak Ari? Terlihat? Nah, ya seperti itu ya. Kemudian ketika kalian membawa tongkat, nah ya, contohnya ketika kalian memberikan salam biasa tapi menggunakan tongkat, biasanya tongkat dipegang di tangan kanan apa kiri ya, adik-adik? Kanan. Oke, kanan ya. Kanan. Anggap saja bolpen ini tongkat. Nah, kemudian ketika memberikan salam, tangan kanan yang memegang tongkat ya dihentakkan. Nah, hentakkan ke tanah 1 kali ya, jangan tinggi-tinggi, hanya 1 jengkal saja. Grup gitu ya. Kemudian tangan kiri kalian posisinya jarinya merapat ya, diangkat setinggi dada kalian. Jadi tangan kanan menghentakkan tongkat dan secara bersamaan tangan kiri mengangkat ke atas dada kalian. Nah, seperti ini ya. Terlihat?
Ya, bisa dipraktekkan? Iya, nanti bisa dipraktekkan di rumah setelah ini ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita lanjut ke salam yang kedua, yaitu salam hormat. Ya, adik-adik sudah siap? Silakan sambil dicatat ya, karena ini materinya baru, belum pernah kalian dapatkan ya. Disimak dengan anteng, yang tenang, dengan serius ya. Nah, salam yang akan Kak Ari jelaskan itu adalah salam hormat. Coba ada yang tahu tidak ya, salam hormat itu dipergunakan ketika apa? Ayo sampaikan pendapatnya. Tidak harus benar, salah tidak apa-apa. Ayo, siapa yang berani? Salam hormat. Mas Rasya mungkin mau menyampaikan, atau Mbak Zulfa, Mbak Anita? Mungkin hormat kepada kakak pembina. Oke. Hormat kepada kakak pembina. Oke, boleh. Hormat yang diberikan kepada kakak pembina atau yanda bunda untuk anggota siaga. Kalau untuk anggota penggalang, kakak pembina. Kemudian selain untuk kakak pembina atau yanda bunda, untuk siapa lagi? Biasanya itu kalau kalian upacara menghormati siapa? Bendera merah putih. Oke, betul sekali. Bendera merah putih. Iya, yuk perhatikan penjelasan dari Kak Ari terkait salam hormat. Silakan sambil dicatat ya, adik-adik. Jadi ya, adik-adik, salam hormat ini dipergunakan apabila ya seorang pramuka bertemu dengan orang yang wajib dihormati. Contohnya tadi, kakak pembina, yanda bunda, atau ketua gudep. Ketua gudep itu kepala sekolah, ketua ranting, ketua kuarjak, ketua kuarnas, dan orang yang wajib dihormati lainnya ya. Kemudian selain digunakan kepada orang yang wajib dihormati ya, salam hormat pada pramuka itu juga digunakan ketika ya adik-adik melihat bendera merah putih yang sedang dikibarkan atau diturunkan. Nah, dapat dipahami tidak adik-adik penjelasan dari Kak Ari? Dapat. Oke. Nah, sambil dicatat ya. Nah, ini perbedaan salam hormat dengan salam biasa ya, adik-adik. Nah, tadi kalau salam biasa kan ketika kalian sedang mengerjakan sesuatu, sedang naik sepeda, naik motor, menyapu, dan lain-lain itu kan boleh disambi, hanya ya lambaikan tangan untuk membalas salam ya. Tapi untuk salam hormat ya, adik-adik, bedanya itu ya, ketika kalian sedang mengerjakan sesuatu, tapi kemudian kalian mendengar aba-aba ya, atau tanda sang merah putih dikibarkan atau diturunkan, maka ya adik-adik wajib berhenti sebentar dari kesibukan kalian ya. Kalian diminta untuk segera berdiri dengan tegak ya, menghadap ke bendera dan memberikan hormat mengikuti naik dan turunnya sang merah putih ya.
Nah, bedanya tadi kalau salam biasa itu kan lengannya siku-siku. Nah, kalau memberikan hormat kepada sang saka merah putih, ini lengannya lebih lebar, ya. Ini lebih lurus, lebih terbuka. Nah, boleh sambil dipraktekkan. Nih, seperti ini terlihat. Iya, betul lebih lebar ini. Kalau hormat biasa kan seperti ini, ya, agak turun lengannya. Tapi kalau kepada sang merah putih lebih lebar. Iya. Nah, betul iya itu yang pada mempraktekkan. Nah, begitu ya, adik-adik. Oh, sinyalnya jelek, Bu. Ya, di luar rumah coba, Mas Tegar, keluar rumah, di depan rumah coba. Keluar masuk, Bu. Coba selanjutnya, ya, Kak Ari lanjut ke pengertian salam janji. Ya, silakan siap-siap mencatat, ya. Oke, salam yang ketiga dalam gerakan pramuka adalah salam janji. Nah, anak-anak, ya, udah siap, silakan dicatat. Salam janji ini dipergunakan ya apabila seorang pramuka mendengar temannya mengucapkan janji trisatya. Nah, begitu ada teman kalian ya yang mengucapkan trisatya. Contoh, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh dan seterusnya. Maka ya kalian atau teman pramuka yang lain ya, anggota pramuka yang lain yang datang ya, anggota pramuka yang datang yang hadir berikan salam janji ya secara otomatis walaupun tanpa mendapat atau diberikan aba-aba ya. Dapat dipahami tidak pengertian salam janji? Dapat. Oke. Nah, ini untuk salam janji ya. Cara memberikan salamnya sama dengan salam hormat ya. Jadi ya, ketika tangan kalian membawa tongkat ya, membawa tongkat di tangan kanan ya, maka tangan kanan yang megang tongkat itu ya dipindahkan tongkatnya yang di tangan kanan pindahkan ke tangan kiri. Ya. Dipegang tangan kiri dan dimiringkan bagian atasnya ya, bagian atasnya saja ini. Kan harusnya kayak gini, dimiringkan. Iya. Nah, miringkan atasnya saja, yang bawah tetap lurus tapi miring. Ini bagian atasnya ya, hanya didoyongkan, dimiringkan saja sedikit. Nah, kemudian tangan kanan kalian ya memberikan salam janji. Ya. Iya. Iya, betul sekali seperti itu yang adik-adik praktekkan. Mudah ya? Iya, bisa ya, bisa mempraktekkan kan? Oke. Bagaimana untuk materi salam pramuka? Ada pertanyaan tidak? Materinya ada yang sulit tidak? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Bu Ari lanjut ke materi berikutnya. Iya, iya Mbak Nisrina silakan. Salam trisatya itu apa? Salam trisatya. Ya, tadi kan Bu Ari menyampaikan salam janji. Contohnya ketika teman kalian mengucapkan trisatya. Nah, trisatya itu janji satya. Janjinya seorang pramuka. Nanti di materi berikutnya akan Bu Ari bahas tentang trisatya dan dasadharma ya. Nanti tunggu di materi berikutnya. Hari ini akan dibahas.
Oke, jadi untuk salam pramuka tidak ada pertanyaan lagi? Jika tidak, Bu Ari lanjut. Tidak? Oke, Kak Ari lanjut ya. Nah, ini. Ya, sebelum Kak Ari lanjut ya, adik-adik, fungsi dari salam pramuka itu adalah untuk melahirkan kedisiplinan, melahirkan tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat baik ke dalam diri maupun keluar diri kalian, ya. Oke. Silakan sambil dicatat. Fungsi salam adalah untuk melahirkan disiplin, tata tertib, ya, yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar diri kalian. Sudah dicatat? Sudah. Ya. Sudah. Yo, teman yang lain, jangan hanya mengobrol sendiri sambil mencatat itu, Dios. Tegar, Farul. Oke, coba adik-adik, salam dalam gerakan pramuka itu ada berapa tadi ya? 3. Oke, 3. Apa saja? Salam biasa, salam hormat, dan salam janji. Dan salam janji. Salam biasa, salam hormat, salam janji. Oke. Oke, selanjutnya fungsi salam dalam pramuka untuk apa ya, adik-adik? Fungsi salam untuk melahirkan kedisiplinan, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun luar. Iya. Coba silakan ya adik-adik dicatat materi yang kedua yang akan Kak Ari sampaikan adalah sejarah pramuka. Ya, sejarah pramuka secara singkat. Silakan dicatat ya judul materinya, sejarah pramuka. Sudah siap? Oke, Kak Ari lanjut ya. Nah, coba adik-adik perhatikan tampilan layar HP kalian ya. Di sana ada gambarnya siapa ya? Ayo, masih kenal. Siapa? Kaki-kaki. Ah, kakek-kakek. Ya bukan kakek-kakek. Ya namanya siapa? Tahu tidak? Indonesia. Mas Tegar. Mas Farul, jangan lari-lari. Coba gambarnya siapa ya? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bukan. Lord Baden-Powell. Oke, betul. Siapa tadi? Sultan Haji. Baden-Powell. Siapa ya? Adik-adik? Siapa? Iya. Baden-Powell. Baden-Powell itu siapa ya? Bapak dunia. Bapak Pandu Dunia. Oke, betul Mas Rasya. Nah, atau Bapak
pramuka Ya, dunia. Silakan dicatat. Nah, nama asli ya Bapak Pandu Dunia atau Bapak Pramuka Dunia itu Robert Stephen Smith. Kembali. Siapa? Robert Stephen Smith. Ya, silakan dicatat. Robert Stephen. Silakan dicatat. Ayo. Sudah? Nah, biasanya ya terkenalnya itu dipanggilnya itu Baden Powell. Ya. Robert Stephen Smith ya. Sering kita panggil sebagai Baden Powell ya. Baden Powell ini itu Bapak Pramuka Dunia atau Bapak Pandu Dunia. Coba ada yang masih ingat tidak ya waktu materi siaga lalu pada tanggal berapakah Baden Powell dilahirkan? Masih ada yang ingat tidak? Tidak. Ayo Mas Farul, jangan jalan-jalan. Coba anak putri, tahu tidak tanggal berapa Baden Powell dilahirkan? Ayo, dulu yang ikut pesta siaga masih ingat tidak? 12 Mei Berapa? 2000. Nah, ini yang betul ya. Baden Powell itu lahir di kota London, Inggris ya, adik-adik, pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Silakan dicatat. Lahir di kota London. 180. Oke, sudah dicatat? Sudah. Oke, selanjutnya. Nah, adik-adik, Baden Powell kemudian meninggal pada tanggal 8 Januari ya 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika karena sakit ya. Silakan dicatat. Candy. Bulan 8 Januari tahun 1941. Nah, itu tanggal meninggalnya Baden Powell ya. Meninggal di Kenya, Afrika karena sakit. Afrika. Oke. Sudah dicatat? Belum. Mas Farul, silakan duduk yang anteng. 1000 berapa, Bu? 1941. Oke. Buat Kak Ari lanjut ya. Coba sekarang adik-adik perhatikan layar HP kalian ya. Kak Ari akan menampilkan foto seseorang. Kira-kira fotonya siapa ya? Ada yang tahu tidak? Bu Ari. Coba ini di layar HP kalian ada fotonya siapa ya? Ini Sultan Hamengkubuwono ke-9.
Oke, betul Mas Rasya. Iya, adik-adik, seperti yang disampaikan oleh Mas Rasya ya, bahwa foto yang Kak Ari tampilkan ini itu merupakan fotonya Sri Sultan Hamengkubuwono ke berapa tadi ya? 9. Iya, ke-9. Betul sekali. Ya. Nah, ada yang tahu tidak nama asli Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9? Ada yang tahu tidak? Belum ada yang tahu. Mas Dendi, fotonya itu jangan yang kamera belakang, kamera depan saja, biar Ari. Kak Ari lanjut, silakan. Yo, disimak yang serius, ya. Nah, nama asli Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu adalah Gusti Raden Mas Doro Jatun, ya. Ini kan di tampilan layar HP kalian itu kan ada tulisan singkatan GRM Doro Jatun. Nah, GRM ini singkatan dari G-nya adalah Gusti, R-nya Raden, M-nya Mas. Gusti Raden Mas Doro Jatun. Silakan dicatat ya. Nah, selanjutnya ya adik-adik, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini itu ya lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 12 April. Tahu nggak Yogyakarta itu sebutan nama lain dari kota mana ya? Yogyakarta. Iya, betul ya. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 ya. Nah, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini itu meninggal pada tanggal 2 Oktober 1988 di Amerika Serikat ya. Karena sakit juga di sana, dirawat di sana ya. Kemudian meninggal. Coba ada yang tahu tidak ya? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini sebenarnya beliau itu siapa sih? Kok disangkut pautkan dengan pramuka? Ada yang tahu? Beliau ini itu siapa? Siapa, Mas Rasya? Pramuka Indonesia. Iya, betul Mas Gali dan Mas Rasya. Pinter. Jadi ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini adalah Bapak Pramuka Indonesia. Betul sekali. Ya. Silakan dicatat ya. Nah, adik-adik, sembari mencatat ya, Kak Ari ingin bertanya lagi. Coba, ada yang tahu tidak ya, selain sebagai Bapak Pramukanya Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini dulu beliau pernah menjabat sebagai apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Belum ada ya? Oke, silakan siap-siap dicatat ya. Jadi ya adik-adik,
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau Bapak Pramuka Indonesia, dahulu itu beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Negara Indonesia. Ada yang tahu tidak kira-kira Wakil Presiden yang keberapa ya, adik-adik? Kedua. Oke, Kedua. betul sekali. Iya, Mas Rasya. Terima kasih. Iya, jadi ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini beliau dulu pernah menjadi wakil presiden kedua. Coba presiden yang kedua Indonesia itu siapa namanya ya? Presiden kedua Indonesia. Soeharto. Soeharto. Pinter adik-adik penggalang kelas 5. Iya. Jadi ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dulu pernah menjadi wakil presiden Soeharto pada masanya. Namun hanya menjabat beberapa saat saja, tidak begitu lama ya. Ya, adik-adik, itu sedikit materi singkat terkait sejarah pramuka ya di dunia dan di Indonesia. Ada pertanyaan tidak terkait sejarah pramuka? Nah, jika tidak, akan Bu Ari lanjut ke materi berikutnya. Ada pertanyaan tidak? Pramuka dilahirkan. Kenapa Mas Farul? Pak Pramuka ada. Tanya apa Mas Farul? Kenapa Bapak Pramukanya? Kapan Pramuka ada? Oh iya, kapan Pramuka ada? Coba ada yang tahu tidak? Yuk, Hari Pramuka di Indonesia itu tanggal berapa? Ada yang tahu? Ayo diingat-ingat. 10 Oktober. Bukan, ayo diingat-ingat lagi yang dulu pernah ikut pesta siaga. Milu-milu ke bete. Hari Pramuka di Indonesia. Ayo. Yuk, Kak Ari berikan petunjuk. Biasanya itu diperingati setiap tanggal 14. 14 apa ya? Agustus. 14 Februari. Agustus. Iya, betul. 14 Agustus. Nah, 14 Agustus. Biasanya ya, kalau tidak pandemi, kalian itu upacara memperingati Hari Pramuka. Nah, yaitu pada tanggal 14 Agustus. Sudah dicatat? Sudah. Nah, itu kan tadi Hari Pramuka di Indonesia. Coba, kalau Hari Pramuka sedunia pada tanggal berapa ya? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? 22 Februari. Oke, betul sekali. Mbak Hani ya tadi ya? Ya, jadi ya adik-adik, Hari Pramuka sedunia itu diperingati setiap tanggal 22 Februari ya adik-adik. Jadi 22 Februari itu diambil dari tanggal kelahiran siapa?
Bapak Baden Powell. Pandu Dunia. Iya, betul, Baden Powell ya. Sebagai hari peringatannya diambil dari berdasarkan tanggal lahirnya ya. Wah, ada pertanyaan lagi tidak terkait sejarah pramuka? Ya, jadi Hari Pramuka Sedunia diperingati setiap tanggal berapa ya, Adik-adik? 22 Februari. Oke, kalau Hari Pramuka di Indonesia? 14 Agustus. Iya, oke, pintar. Dapat Bu Ari. Dapat ya, Adik, lanjut materi selanjutnya adalah lambang gerakan pramuka. Yo, silakan dicatat lambang gerakan pramuka. Silakan dicatat. Sebelum Kak Ari jelaskan ya tentang materi lambang gerakan pramuka, coba siapa adik-adik di sini yang tahu lambang gerakan pramuka? Coba lambang gerakan pramuka itu apa ya, adik-adik? Tunas kelapa. Tunas kelapa. Iya. Tunas kelapa. Oke, betul sekali. Iya. Jadi ya, adik-adik, lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Nah, sudah terlihat tampilannya? Di layar HP kalian sudah terlihat? Nah, di sana ada gambar. Gambar apa ini ya, adik-adik sebutannya? Tunas kelapa. Selain tunas kelapa, ini disebut sebagai apa? Cikal. Iya, betul, cikal. Kemudian, selain itu, apalagi masih ada tidak? Kan disimak ya penjelasan dari Kak Ari terkait materi lambang gerakan pramuka ya. Siap-siap dicatat ya. Oke, coba adik-adik perhatikan tampilan gambar yang Kak Ari tampilkan di layar HP kalian. Itu ada gambar tunas kelapa atau cikal, betul yang disampaikan oleh kalian tadi. Coba, tapi kok gambarnya warna hitam ya? Ada yang tahu kenapa warnanya hitam? Belum ada yang tahu? Oke, nah coba sekarang simak penjelasan Kak Ari ya. Ya adik-adik, jadi ya lambang gerakan pramuka itu adalah tanda pengenal tetap ya yang mengkiaskan atau menggambarkan cita-cita setiap anggota gerakan pramuka. Coba, ada yang tahu tidak? Mengapa gerakan pramuka itu kok lambangnya tunas kelapa atau cikal? Kenapa tidak pohon beringin? Kenapa tidak pohon asem? Kenapa tidak pohon pisang? Kenapa harus pohon kelapa atau tunas kelapa? Ada yang tahu tidak? Belum ada yang tahu? Oke, tidak apa-apa. Silakan, yuk sambil dicatat ya. Tadi kan Kak Ari sudah menyampaikan bahwa lambang gerakan pramuka itu dijadikan sebagai tanda pengenal ya. Tanda pengenalnya ini tetap tidak berubah-ubah. Jadi dari dulu dibentuknya pramuka hingga saat ini itu tanda pengenal atau lambang gerakan pramuka itu ya masih sama seperti ini, yaitu siluet tunas kelapa. Siluet tunas kelapa ya adik-adik. Oleh karena itu, mengapa digambar kok warnanya hitam? Ya karena siluet. Nah, siluet itu kan bayangan, gambaran ya. Bayangan dari tunas kelapa itu siluet namanya. Siluet tunas kelapa ya. Kalau tidak warna hitam ya warna coklat biasanya ya adik-adik. Nah,
Melanjutkan tadi ya pertanyaannya Kak Ari, kenapa tuh harus tunas kelapa, harus pohon kelapa ya, cikal kelapa. Kenapa tidak pohon pisang, tidak pohon mangga, tidak pohon beringin atau pohon yang lain? Ya, karena ya seperti yang tadi Kak Ari sampaikan di awal bahwa lambang gerakan pramuka itu kan sebagai tanda pengenal. Nah, tanda pengenal ini itu memiliki arti cita-cita setiap anggota pramuka. Nah, ada yang tahu tidak cita-cita anggota gerakan pramuka itu apa? Ada yang tahu? Oke. Ya, tidak apa-apa, belum ada yang tahu. Nah, sekarang silahkan dicatat ya. Yo, Mas Gali, mikrofonnya dimatikan. Jadi ya, adik-adik, bentuk dan arti kiasan lambang gerakan pramuka yang pertama. Coba diperhatikan ini gambarnya ya. Ada gambar siluet tunas kelapa atau buah nyiur. Nah, ini ya yang gambar hitam ini namanya tunas kelapa atau cikal atau dapat disebut juga sebagai nyiur ya. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh itu dinamakan cikal. Nah, jadi kelapa yang sudah mulai tumbuh ya itu dinamakan cikal ya. Nah, kenapa dinamakan cikal? Nah, karena ya buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Nah, istilah cikal ini itu berasal dari Indonesia. Ya, bukan dari negara luar, tapi dari asli Indonesia. Yang berarti penduduk asli yang pertama. Yang menurunkan generasi baru. Jadi ya, ini kan ada kelapa yang tumbuh ya, dinamakan cikal buah nyiur. Ini kan tumbuh baru temikil ya. Ini namanya diibaratkan penerus baru ya. Penerus barunya siapa? Ya kalian ini, adik-adik anggota pramuka, pramuka siaga, penggalang, pandega, penegak gitu ya. Nah, itu ya, jadi lambang buah nyiur ini itu yang masih tumbuh mengartikan ya, ada arti kiasan tersendiri bahwa setiap anggota pramuka itu merupakan inti dari kelangsungan hidup suatu bangsa ya. Jadi kalian di sini tuh sebagai penerus bangsa ya. Oke. Yang kedua, nah, coba perhatikan kembali gambar siluet tunas kelapa yang Bu Ari tampilkan. Nah, di situ ada buah nyiur ya yang dapat bertahan lama dalam keadaan bagaimanapun. Coba Kak Ari bertanya, kalian pernah melihat buah kelapa yang baru tumbuh? Pernah. Pernah melihat yang tumbuh di air? Pernah. Pernah lihat di tanah yang gersang? Tidak. Ya. Kalau melihat di tanah yang subur? Pernah. Iya. Jadi ya adik-adik, buah nyiur ini itu tidak harus tumbuh di atas air, tidak harus tumbuh di tanah yang subur, bahkan di tanah yang kering atau gersang ya, atau hanya digeletak saja ya, ditinggalkan begitu saja, maka lama-kelamaan buah kelapa ini ya atau buah nyiur akan tumbuh menjadi cikal. Jadi ya
pada bentuk dan arti kiasan yang kedua di sini, buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun itu memiliki lambang kiasan bahwa setiap anggota pramuka itu adalah seseorang yang jasmani dan rohaninya itu sehat, kuat, dan ulet, serta besar tekadnya dalam segala tantangan hidup. Selanjutnya, nih, bentuk dan arti kiasan yang ketiga. Nyiur dapat tumbuh di mana saja. Seperti ini masih bersangkutan dengan penjelasan yang kedua ya, adik-adik, bahwa nyiur yang dapat tumbuh di mana saja itu memiliki arti atau kiasan pembuktian bahwa besarnya upaya kalian sebagai anggota pramuka dalam menyesuaikan diri di dalam masyarakat ya, dan dalam keadaan bagaimanapun. Jadi kalian itu baiknya sebagai penerus bangsa itu tidak boleh malas-malasan, harus semangat, tidak boleh pantang menyerah, jangan mudah mengeluh ya. Ya, sambil mencatat, Kak Ari lanjutkan penjelasan bentuk dan arti kiasan keempat. Nah, ini. Yang keempat itu nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas. Terlihat ya di layar HP kalian bahwa cikal ini itu tumbuhnya ke atas ya, tidak ke samping maupun ke bawah. Terlihat ya tumbuhnya ini ke atas. Melihat tuh. Ya, oke. Ya, Terlihat. terima kasih. Ya, jadi ya adik-adik, nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas ini ya merupakan ya salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Nah, jadi kalau kalian melihat pohon kelapa tinggi apa pendek ya anak-anak? Tinggi, betul ya. Nah, karena pohon nyiur ini menjulang lurus ke atas ya, dan melambangkan pohon yang tertinggi di Indonesia itu, maka lambang cikal ya atau siluet tunas kelapa ini memiliki arti kiasan bahwa setiap anggota pramuka itu diharapkan memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus. Nah, yaitu adalah cita-cita yang mulia, jujur, dan tetap tegak dan tidak mudah goyah diombang-ambingkan oleh sesuatu ya adik-adik. Contohnya, misal kalian sudah ada cita-cita terdekat, mendapatkan nilai yang baik saat kelas 5 agar dapat naik ke kelas 6. Jadi kalian tidak boleh mudah tergoyahkan oleh ajakan teman-teman. Ayo main, ben lah PR-nya ra usah digarap. Nah, itu kalian di situ sedang diuji. Nah, ya, apakah kalian mampu tetap semangat berdiri dengan tegak walaupun banyak angin yang menghadang, ujian atau godaan yang datang? Nah, ini contohnya kayak pohon kelapa ya. Biasanya semakin tinggi pohon, maka anginnya akan semakin kencang. Oke, betul. Kan ketika pohon terkena angin kencang itu kan meliuk-liuk, melambai-lambai ya. Apakah nanti pohonnya tumbang atau tidak? Apakah tetap tegak atau tidak? Nah, itu lambang dan arti kiasan dari yang nomor 4 ya. Oke, yuk. Ini bentuk dan arti kiasan yang kelima. Akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar siluet tunas kelapa yang Kak Ari tampilkan di layar HP kalian. Ini bagian bawah, ada yang ke bawah ini diartikan sebagai akar ya. Jadi akarnya ini tuh
Ya, masuknya ke dalam tanah, ya, bukan yang akar gantung atau menjalar ke samping kanan kiri, tidak. Tapi akar nyiur itu tumbuh dengan kuat dan erat masuk ke dalam tanah. Kalian tentu pernah melihat pohon kelapa ya, adik-adik. Bagaimana dengan akarnya? Banyak tidak? Banyak. Kuat tidak? Kuat. Oke. Kuat. Iya, Kuat. betul. Nah, dari gambaran tersebut ya, adik-adik, maka ya nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah ini melambangkan ya atau mengkiaskan tekad dan keyakinan yang baik ya dari setiap anggota pramuka karena berpegang erat pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang mereka pegang ya. Jadi mereka ini memiliki tekad dan keyakinan yang berpegang teguh terhadap dasar-dasar, landasan-landasan yang baik, yang benar, yang kuat, dan yang nyata tekadnya. Sehingga keyakinannya itu dapat dipakai untuk memperkuat diri ya dalam menggapai cita-cita ya adik-adik. Jadi ya, bentuk dan arti kiasan nomor 1 sampai 5 ini saling berkaitan ya, tidak terpisah karena ini kan masih satu pohon ya, masih satu lambang yaitu tunas kelapa. Kemudian ini yang terakhir, bentuk atau kiasan yang terakhir. Silakan, ayo dicatat. Ya. Arti dari kiasan yang keenam itu ada nyiur adalah pohon yang serbaguna. Coba adik-adik ada yang tahu tidak ya maksud dari pohon nyiur ini yang serbaguna itu apa? Ada yang berani menyampaikan pendapat? Daunnya, batangnya, Terus apa lagi? akarnya, serabutnya. Oke, betul. Ya, iya betul sekali ya adik-adik. Jadi ya, pohon nyiur adalah pohon yang serbaguna. Kenapa dikatakan serbaguna? Karena satu, akarnya dapat dimanfaatkan, batangnya dapat dimanfaatkan, daunnya dapat dimanfaatkan, buahnya dapat dimanfaatkan, bahkan sisa dari serbuknya atau sisa gergaji ya dari gergaji batang kelapa dapat dimanfaatkan untuk media tanam atau bekas bakaran arang batok kelapa atau sabut kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk mencuci piring, campuran pupuk ya. Jadi semua dari anggota pohon kelapa itu dapat kita manfaatkan ya. Nah, itulah yang dinamakan pohon yang serbaguna. Ya, jadi ya anak-anak, pohon nyiur atau pohon kelapa ini ya memiliki arti bahwa kalian sebagai anggota pramuka itu ya adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri kalian ya untuk kepentingan umat manusia. Oke, coba untuk materi bentuk dan arti kiasan ada pertanyaan tidak ya? Bu, Ya. siapa yang pertama kali menentukan tunas kelapa untuk lambang pramuka? Oke. Tolong diperhatikan ya. Silakan dicatat karena ini memang penting. Nah, adik-adik ya, tadi teman kalian ya Mbak Nisrina
bertanya, siapa yang pertama kali mengusulkan atau mencetuskan tunas kelapa ini dijadikan sebagai lambang pramuka? Nah, catat ya. Jadi lambang pramuka ini diciptakan atau dicetuskan oleh Bapak Suharjo Atmodipura. Tulisannya Soe Hardejo. Soe Hardejo. Atmodipura. Tadi siapa, Bu? Tulisannya ya, tulisannya Soe Hardejo. Soe Hardejo Atmodipuro. Nah, dibacanya Suharjo Atmodipura. Yo, catat. Oh ya. Suharjo Atmodipura. Tulisannya Soe Hardejo, DJ ya, karena ejaan lama, Atmodipura. Sudah dicatat? Sudah. Nah, adik-adik, Bapak Suharjo Atmodipura ini itu, beliau adalah seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian dan kemudian ya sejak tanggal 16 Agustus tahun 1961. Nah, ini lambang ini tuh digunakan sebagai lambang gerakan pramuka. Dan ya adik-adik perlu kalian ketahui bahwa lambang gerakan pramuka yang diciptakan oleh Bapak Suharjo Atmodipuro yang digunakan sejak pada tanggal 16 Agustus 1961 itu sudah ditetapkan dalam surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka ya nomor 06/KN/72 tahun 1972. Nomor suratnya tidak ditulis tidak apa-apa. Sudah dicatat ya siapa pencetusnya dan sejak kapan digunakan? Sudah? Ya, kalau yang tidak nyatat nanti Apa, Bu? ilmunya. Kenapa? Kenapa? Ada pertanyaan apa tadi? Sudah? Tidak ada pertanyaan untuk materi bentuk dan arti kiasan lambang gerakan pramuka? Jika materi lambang gerakan pramuka tidak ada pertanyaan, akan Bu Ari lanjut. Ada pertanyaan tidak? Sudah cukup pertanyaannya? Oke, Pak Ari lanjut ya. Yuk. Materi berikutnya. Nah, ini. Coba, ada gambar apa ya adik-adik? Lambang pramuka. Oke, kalau ini? Lambang gerakan pramuka. Ya, coba perhatikan layar HP kalian ya adik-adik, kita masih membahas lambang gerakan pramuka. Nah, di layar HP kalian sudah Bu Ari tampilkan ya. Di sana ada tampilan gambar bendera pramuka. Bendera tunas kelapa ya. Nah, bendera inilah yang biasa kita gunakan ketika upacara Hari Pramuka ya, atau digunakan ketika kegiatan-kegiatan kepramukaan. Pernah melihat bendera yang seperti Bu Ari tampilkan? Pernah. Oke. Selanjutnya, kalau ini
Gambar apa ya? Ini gambar yang kedua. Yang ada di baju Oke, betul. Ada di baju pramuka. Nah, kalau yang bedanya bulat dan sejajar ini Beda. yang kotak Beda. iya, bedanya apa? Yang bundar untuk putri, yang kotak untuk laki-laki. Oke, betul. Coba kalau yang lambang gerakan pramuka yang bulat untuk anak putri coba dilihat nanti ya. Ketika Zoom meeting selesai itu di kerah baju kalian ada lambang gerakan pramuka. Ada di kanan apa kiri ya? baca punya saya, Bu. Kiri. Iya. Kalau anak laki-laki, anak putra itu ada di saku sebelah mana? Kiri. Kiri. Iya. Kalau anak putri itu adanya di kerah baju. Kalau anak putra adanya di saku atau dada, ya. Itu perbedaannya. Kalau untuk anak putri yang bulat, kalau untuk anak putra yang kotak, ya. Coba, itu tadi perbedaannya. Kalau persamaannya itu sama-sama warna dasarnya, apa ya warna dasarnya? Coklat. Iya, betul. Dan sama-sama ada lambang gerakan pramuka, ya. Oke, adik-adik, tolong diperhatikan ya, Kak Ari akan menjelaskan sedikit tambahan tentang penggunaan lambang gerakan pramuka. Iya, seperti yang kalian amati di tampilan layar HP kalian itu kan ada bendera tunas kelapa, kemudian ada tanda pelantikan. Ini yang bulat dan kotak ini namanya tanda pelantikan ya. Nah, ini namanya tanda pelantikan untuk putri, yang bulat, yang kotak ini untuk putra. Nah, penggunaan lambang gerakan pramuka itu dapat kalian jumpai pada bendera tunas kelapa atau bendera pramuka. Kemudian pada papan nama depan sekolah kan ada gugus cemerlang, misal pramuka Pangkalan SD Negeri 2 Adimulyo. Nah, itu ada itu papan nama kuartir dan satuan ya. Kemudian ada tanda pengenal administrasi gerakan pramuka. Biasanya kalau kalian yang waktu lalu pernah mengikuti pesta siaga kan pernah mendapat surat. Di atas surat ada surat. Nah, top suratnya itu ada lambang gerakan pramuka. Parul, duduk. Kemudian, nah, tujuan dan maksud dari penggunaan lambang gerakan pramuka itu sebagai alat pendidikan ya, jadi untuk mengingatkan dan meningkatkan kegiatan gerakan pramuka sesuai dengan kiasan yang ada pada lambang gerakan pramuka. Nah, lambang gerakan pramuka juga ada kiasannya sendiri ini. Kalau tadi kan yang Kak Ari jelaskan itu kan baru kiasan tunas kelapa ya. Nah, ini kiasan dari lambang gerakan pramuka. Ada apa saja coba ini? Yang di bulatan sama yang kotak ini ada gambar apa? Yang tengah? Tunas kelapa atau cikal. Kemudian ada apa lagi nih samping kanan samping kiri? Kapas dan padi. Padi dan kapas. Kemudian ini yang tengah atas ada gambar apa? Bintang. Oke, betul. Ini bawahnya bintang yang bulatan. Ini namanya apa? Kayak jam ya. Apa kira-kira ini namanya? Roda bergerigi, ya. Oh, roda bergerigi. Ya. Kemudian ini yang bawah tengah. Ada apa? Ada titik bintang 5 ini, ya.
bintang bersudut 5. Coba kira-kira kalian tahu tidak ya apa sih arti dari masing-masing lambang tersebut? Sudah ada yang tahu? Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Kak Ari akan menyampaikan pengertian masing-masing dari kiasan lambang gerakan pramuka. Nah, sudah terlihat? Belum. Sudah terlihat? Oh, patah-patah. Sudah. Ya, Patah-patah, coba. Bu. Tadi ya, kan kalian sudah menyebutkan ya bagian-bagian apa saja pada lambang gerakan pramuka. Nah, yang pertama, ini ada warna dasarnya itu warna coklat. Nah, ya, lambang gerakan pramuka ini warna dasarnya coklat. Warna coklat itu menggambarkan apa ya, adik-adik ada yang tahu? Menggambarkan lambang pramuka. Iya, betul, menggambarkan lambang pramuka. Kenapa dipakainya itu warna coklat? Ada yang tahu? Karena lebih cocok. Ya, coba teman yang lain, ada pendapat lain tidak ya? Belum tahu? Oke, silakan dicatat. Kak Ari akan menyampaikan penjelasannya. Ya, jadi arti kiasan ya yang dimiliki oleh tanda pelantikan gerakan pramuka ya. Yang pertama warna dasarnya adalah warna coklat. Warna coklat di sini itu melambangkan warna tanah ya, di mana tanah ini itu sebagai sumber kehidupan. Singkatnya, warna coklat melambangkan warna tanah sebagai sumber kehidupan. Kemudian, yang kedua, apa ya adik-adik? Warna kuning. Oke, warna kuning. Ada yang tahu tidak warna kuning itu melambangkan apa ya? Warna kuning. Ya, jadi adik-adik, warna kuning itu melambangkan kekuatan dan keagungan. Ya, silakan dicatat. Warna kuning melambangkan kekuatan dan keagungan. Kemudian, yang ketiga, ada kiasan apa ya adik-adik? Padi dan kapas. Iya, oke, padi dan kapas. Ada yang tahu tidak? Padi dan kapas itu melambangkan apa ya, adik-adik? Ayo, barangkali ada yang tahu, boleh disampaikan pendapatnya. Oke, jadi ya, Nana, gambar padi dan kapas itu melambangkan kesuburan dan kemakmuran bangsa Indonesia ya, anak-anak. Di mana ya, padi itu melambangkan sumber pangan ya, dan kapas melambangkan sumber pakaian. Sudah? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ada apa ya, adik-adik? Roda seribu. Oke, nomor 4 ada gambar roda yang berbentuk lingkaran dan bergerigi 10. Nah, roda berbentuk lingkaran bergigi 10 itu melambangkan dasa dharma. Roda yang melingkar bergigi 10 melambangkan dasa dharma. Nomor 5. Ada gambar apa ya, adik-adik?
Tunas kelapa. Ya, betul. Nomor 5 adalah tunas kelapa. Nah, tunas kelapa melambangkan gerakan pramuka dengan segala arti kiasan yang terkandung di dalamnya. Tadi sudah Kak Ari sampaikan ya. Jadi nomor 5 tunas kelapa melambangkan lambang gerakan pramuka. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6 apa ya adik-adik? Bintang bersudut 5 di atas tunas kelapa. Oke, bintang bersudut 5 di atas tunas kelapa. Nah, itu memiliki arti ketuhanan yang Maha Esa. Masih ingat di Pancasila gambar bintang itu merupakan lambang sila keberapa? 1. Oke, betul. Iya, sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sekaligus cita-cita yang tinggi yang dimiliki oleh anggota gerakan pramuka. Silakan sambil dicatat ya. Kak Ari ulangi lagi. Bintang bersudut 5 di atas tunas kelapa memiliki arti kiasan ketuhanan yang Maha Esa. Sekaligus cita-cita yang tinggi ya yang dimiliki oleh anggota gerakan pramuka. Sudah? Dapat dilanjut ke nomor 7? Sudah. Ya, nomor 7 ada apa ya, Adik-adik? Tulisan gerakan pramuka. Iya, oke. Tulisan gerakan pramuka ya, itu ada di tengah-tengah lingkaran. Nah, tulisan gerakan pramuka itu melambangkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi ya yang menyelenggarakan kepramukaan atau kepanduan di Indonesia. Melambangkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi yang menyelenggarakan kepramukaan atau kepanduan di Indonesia. Bisa dilanjut ke nomor 8? Bisa. Oke, di nomor 8 ada apa ya, adik-adik? Titik 5 di pangkal padi kapas. Oke. Nomor 8 ya. Titik 5 di pangkal padi dan kapas ya. Melambangkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa. Dan apa, Bu? Dan apa, Bu? Falsafah. 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 F-A-L. Fal. Fal. Safah. Hidup bangsa. Titik 5 di pangkal padi dan kapas melambangkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa.
Udah, dapat kita lanjut? Dapat. Oke. Ya, ini materi selanjutnya adalah kode kehormatan pramuka. Silakan dicatat. Sebentar lagi selesai. Kode kehormatan pramuka. Nah, adik-adik ya, kode kehormatan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka ya, yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Lanjut, nih. Nah, kode kehormatan gerakan pramuka itu ada 2, ya. Kode kehormatan pramuka itu ada 2. Yang pertama, janji satya. Yang kedua, ketentuan moral. Nah, nomor 1 janji satya itu Trisatya. Sementara ketentuan moral itu adalah Dasa Dharma. Udah? Ya, Trisatya itu merupakan janji seorang pramuka, ya. Bunyi Trisatya dapat kalian simak di layar HP kalian, ya. Trisatya. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Trisatya. 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 Ini kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan terhadap negara dan Indonesia dan mengamalkan menolong sesama dan mempersiapkan diri serta membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma. Jadi Trisatya itu isinya ada berapa ya, Dedek? 3. 3. Nanti Bu Ari kirimkan ya, ditulis nanti saja. Kemudian ya, Trisatya itu isinya ada 3 ya, di mana Trisatya merupakan janji satya atau janjinya seorang pramuka. Silakan dimatikan mikrofonnya. Kemudian Dasa Dharma. Ada yang tahu arti dasa itu berapa? 10. Iya, betul. Dasa itu artinya 10. Dharma itu norma. Berarti ada 10 norma, ya. Yuk, kita baca bersama-sama. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan bersih. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Dalam menolong dan takwa. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat cermat Berani sahaja. 8. dan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Iya, jadi kalian itu harus hafal Trisatya dan Dasa Dharma ya. Cara menghafal secara cepat Dasa Dharma itu dapat menggunakan jembatan
keledai atau jembatan kerbau ya. Jembatan keledai itu dengan cara menyingkat ya, mengambil beberapa huruf dari awal kalimat. Contoh, takwa diambil tak ya, tak. Kemudian yang kedua ada ci ya. Yang ketiga ada pa. Yang keempat ada pak lagi. Yang kelima ada re. Yang keenam ada ra. Yang ketujuh ada he. Yang kedelapan ada di. Kesembilan ada apa? Coba yang kesembilan. Bertanggung jawab dan Iya, dipercaya. betul. Be. Yang ke-10 ada Su. tuh. Jadi Suci ya, dalam pikiran, dari berkata, dan 10 perbuatan. jembatan keledai itu menjadi seperti ini. Cipa. I, pa, he, na, he, di, besu. Lah, tak pertama takwa kepada Tuhan. Tak, setelah tak ada ci, cinta alam dan kasih sayang. Setelah ci ada pak, patriot yang sopan dan kesatria. Terus keempat ada pa lagi, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima re, rela menolong. Yang keenam ada ra, rajin. Ketujuh ada he, hemat. Kedelapan ada di, disiplin. Yang kesembilan ada be, bertanggung jawab. Yang ke-10 ada su, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu cara cepat menghafal ya. Nanti ini akan Kak Ari kirimkan ke Zoom, ke grup WA ya, ditulisnya nanti saja. Kemudian ini materi yang berikutnya, materi terakhir ya. Materi terakhir adalah moto gerakan pramuka. Silakan ditulis. Sudah? Siap? Siap. Iya, ini ada penjelasan mengenai moto ya. Jadi, moto adalah semboyan ya yang diciptakan dan yang diciptakan dalam usaha untuk memberikan semangat kepada anggota dalam visi dan misi lembaga. Dicatat dulu silakan. Ada yang tahu tidak moto gerakan pramuka itu apa ya, adik-adik? Ada yang tahu? Oke, belum ya. Silakan ditulis. Moto gerakan pramuka yaitu Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Coba, ada yang tahu tidak arti dari moto gerakan pramuka tersebut? Arti dari Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Ada yang tahu artinya itu apa? Satya. Satya itu tadi apa ya, adik-adik? Satya itu janji. Ya, jadi Satyaku kudarmakan itu artinya janjiku kuwujudkan lewat perbuatan. Janjiku kuwujudkan lewat perbuatanku. Nah, sudah ditulis? Sementara arti dari dharmaku kubaktikan itu artinya perbuatanku adalah pengabdianku. Ya. Jadi, arti dari moto gerakan pramuka Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan adalah janjiku kuwujudkan lewat perbuatanku dan perbuatanku adalah pengabdianku. Sudah pernah menyanyikan lagu himne pramuka belum? Belum. Belum. Oke.
silakan perhatikan layar HP kalian. Kita sebelum menutup ya kegiatan pramuka pada hari ini, kita menyanyikan lagu Himne Pramuka ya. Silakan dengarkan Bu Ari dulu ya. Nanti kalian menyimak dan sambil menirukan dulu dalam hati. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Siap? Ya. 1, 2, 3. Perhatikan ya. Kami Pramuka Indonesia Pancasila Satyaku Dharmakan Dharmaku Indonesia tanah airku. Coba kita nyanyi bersama-sama. Semuanya silakan mikrofonnya dinyalakan. Pramuka Indonesia manusia Satyaku Jaya Indonesia tanah airku, kami jadi Bandung. Ya, jadi ya, adik-adik tolong perhatikan ketika kalian menyanyikan lagu Himne Pramuka itu biramanya 4/4 ya, temponya sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya. Oke, coba sekarang kita tepuk pramuka dulu. Tahu tepuk pramuka? Yuk, tepuk pramuka, yuk dinyalakan. Perhatikan Bu Ari dulu ya. Perhatikan Bu Ari dulu. Tepuk pramuka. Sirolu, sirolu, sirolu patmanutu. Nah, itu hitungannya, tapi jangan dihitung dalam ucapan ya, di dalam hati saja. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Coba 2 kali tepuk pramuka. Coba belum menutup kegiatan hari ini, yuk 1 kali tepuk pramuka. Belum kompak, ayo coba yang lain mikrofonnya dinyalakan 1 kali lagi yang kompak. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Iya, oke ya. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti kegiatan pramuka pada pagi hari ini. Untuk menutup pada kegiatan pramuka pada hari ini, coba alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan doa. Coba Mas Elang temannya dipimpin berdoa. Ayo duduknya yang sopan. Berdoa mulai. Bismillah. Amin. Salam pramuka. Salam.